Ya, kembali lagi di podcast Suka-Sukanya Devsa, podcast SKSD ID. Halo semuanya, para pendengar dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu. Semoga minggu ini makin hebat, makin menjadi orang yang lebih baik. Asik. Ini adalah episode ke-16 alias 16 minggu bikin podcast ini. Konten ke-16. 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat, saham harus dibahas. Apa coba? Ya, kali ini di episode kali ini gue akan membahas tentang saham. Tepatnya yaitu kapan kalian harus beli saham. Kapan sih waktu yang tepat buat beli saham? Atau gue akan lebih rinci lagi. Gue akan bahas ke trading saham. Yaitu kapan kalian bisa beli, kapan kalian jual. Nah gitu. Ada beberapa hal yang bisa kalian perhatikan sebelum melakukan itu. Asik. Yang penting kalian harus tahu bedanya dulu mana investasi, mana trading. Kalian yang belum tahu tiba-tiba kenapa nih gue bahas ini, kalian bisa tonton, bisa dengar konten podcast gue dari awal. Gue bahas di situ tentang keuangan, tentang investasi, tentang kripto, tentang instrumen investasi itu ada apa aja sih yang bisa kalian lakuin. Terus juga tentang kalian kalau gajinya pas-pasan bisa nggak sih buat investasi? Bisa semuanya. Tonton, ayo di episode-episode sebelumnya podcast SKSD ID. Ya, langsung aja. Podcast kali ini gue akan membahas tentang trading saham. Jadi kalian tuh jangan ikut-ikutan lah. Kalau buat beli saham, beli koin kripto gitu, jangan ikut-ikutan. Jangan. Emang sih ada yang istilahnya kalian ikut-ikutan, lagi hype banget nih, lagi tinggi nih, bakal naik nih, to the moon gitu. Kalian langsung beli aja kan, tanpa kalian analisa sendiri. Jangan. Kalian tuh harus belajar sendiri memang, tapi juga kalian harus punya mentor. Harus punya mentor di bidang yang kalian tekunin itu. Kalau misalnya kripto, saham, kalian harus tahu ada mentornya. Dan juga kalian harus analisa sendiri, belajar sendiri. Jangan geragas gitu. Apa aja kalian beli, apa aja. Oh, kayaknya ikutan temen beli ini, lihat portonya langsung beli juga. Jangan. Kalian harus memperhatikan ini sebelum kalian beli saham. Oke. Atau ini bukan investasi ya. Lebihnya ke trading. Kalau investasi kalian cari aja yang fundamental yang bagus, harganya lagi murah, lagi di bawah, grafiknya gitu. Pertama, hal yang kalian lakuin adalah chartnya. Kalian harus lihat chartnya itu bagaimana trennya. Kalian akan menentukan tren ini, suatu saham ini lagi uptrend atau downtrend atau sideways. Mungkin itu bisa. Kalian harus tentukan dulu. Kalian harus bisa baca chart. Nah, kalian harus belajar analisa teknikal. Analisa teknikal itu bisa dilihat dari candle bar, terus ada moving average, ada MACD, ada volume. Kalian bisa belajar itu untuk menentukan ini ada di tren apa, apakah uptrend, apakah downtrend, apa sideways. Setelah itu kalian tentukan, ada 3 itu misalkan, kalian tentukan nih kalian mau yang mana. Karena setiap tren itu beda cara belinya dan cara kapan ambil profitnya gitu. Kan kalian tujuan ini kan, kalian untuk trading ini kan nyari untung ya, bukan nyari rugi. Jadi kalian harus benar-benar dianalisa gitu. Yang pertama apa? Ayo, tadi udah dibilangin. Yang pertama adalah cari tren dari saham tersebut. Sebenarnya kripto juga bisa sih ini. Ya udah, pokoknya kita saham aja dulu. Karena saham ada fundamentalnya gitu kan. Ya udah, kalian cari trennya. Udah belum? Tentukan. Habis itu kalian mau main di tren mana. Yang kedua, kira-kira nih setelah kalian lihat, kalian mau take profit di mana atau di angka berapa. Kalian sekarang kan udah kalau lihat bagian chartnya gitu kan, grafiknya kalian tahu tuh harganya sekarang berapa. Nah, kalian kira-kira mau take profit di mana? Kalian harus tentuin itu. Jangan cuma beli doang. Kayaknya bagus nih. Beli. Kayaknya ini uptrend nih, beli. Ini sideways deh, udah beli aja deh, beli.
Kalau investasi mungkin kalian oke-oke aja karena ada fundamental di situ. Tapi kalau kalian mau trading, enggak, kalian harus tahu, tentuin dulu kalian mau take profit di mana, di harga berapa. Kalian harus tentuin tuh sebelum kalian beli. Yang kedua, yang ketiga setelah kalian take profit, nah harus ada bawahnya stop loss. Kalian harus tentuin kalian tuh mau kira-kira berhenti di saham itu tuh trading tuh di mana gitu. Kalau take profit kalian ambil prospek untungnya itu di sini nih. Gua mau nyari untung di sini. Nah, kalau stop loss gua batas minimal bawahnya nih di sini nih. Kalau lebih dari itu gua pasti ambil, gua stop loss gitu. Karena kalian lebih baik stop loss daripada kalian rugi gede cut loss gitu. Kalian harus tentuin, jadi take profit di mana, stopnya di mana. Oke. Keempat adalah setelah kalian tahu kan, setelah kalian baca chartnya, kira-kira ini trennya sideways misalkan. Kalau sideways berarti tentuin ini misalkan di bawah apalagi di atas gitu. Nah, kalian keempat itu apakah sekarang nih pilihan yang tepat untuk kalian beli gitu. Kalian harus tentuin. Kalau ternyata di pucuk, kalau kalian baca chartnya kalian lagi ada di atas nih saham tersebut, ya jangan beli. Atau kalau uptrend ternyata dia di higher high, dia naik, tapi dia ternyata lagi ada di puncak lagi, jangan. Apakah itu cocok kalian beli gitu? Kalian harus analisa sendiri gitu. Kalian harus beli di harga bawah, jual di harga tinggi gitu kan, paling dasarnya. Nah, jadi kalian harus tahu apakah kalian sekarang beli ini keputusan yang tepat gitu. Keputusan yang tepat karena kalian tadi udah tahu trennya, udah tentuin take profit di mana, batasnya di mana, atasnya, terus stop loss di mana, batas bawahnya. Lalu kan kebentuk tuh ya, atas sama bawahnya. Nah, posisi harga sekarang itu apakah tepat untuk kalian beli gitu? Apakah cocok gitu? Minimal itulah, minimal psikologi maksudnya ilmu yang bisa kalian analisa itu. Kalau yang keempat tadi momentum itu psikologi, itu tentunya psikologi trading. Apakah ini suatu keputusan tepat gitu. Jadi kalian harus memperhatikan 4 hal itu minimal ya. Dan juga kalian harus belajar sebenarnya sih. Di luar itu kalian harus belajar analisa. Ada analisa teknikal, ada analisa fundamental gitu. Kalau teknikal bisa dari grafik atau hal-hal lain yang membantu. Kalau fundamental itu dari keuangannya, dari indeks keuangan lainnya gitu. Gue bukan orang keuangan, gue bukan orang jago trading, bukan. Gue di sini hanya memberikan ilmu yang gue punya gitu, biar kalian menjadi orang yang lebih baik. Asik. Biar banyak yang melek investasi, biar banyak orang yang dapat cuan di mana-mana. Harus cuan. Hidup ini harus cuan. Kalau ternyata buruk buat kalian, tinggalkan. Baik untuk kalian, terusin. Gitu. Di mana-mana diajarinnya gitu, men. Dah, itu aja. Konten yang sangat singkat ini, yang penting konten ini semoga bermanfaat untuk kalian. Ayo dong, kalian yang belum mulai investasi, mulai dari sekarang. Nyesel loh kalian. Di nanti nyesel. Yang penting, kalau enggak ya kalian belajar dulu lah. Tadi belajar baca candle, belajar baca grafik, belajar moving average gitu kalau teknikal. Kalau fundamental ROE, pair, PDV, gitu, PBV, gitulah. Intinya gitulah. Banyak lah. Gue nggak bahas secara rinci karena gue bukan ahlinya. Tapi gue ingin kalian semua menjadi orang yang bisa mendapatkan ilmu asik setiap harinya, setiap minggunya gitu, ilmu yang baru, ilmu yang bermanfaat gitu. Gue menemukan ini akhirnya. Podcast ini tuh buat apa? Enggak. Podcast ini podcast suka-sukanya Devsa. Apapun yang lagi gue mau bahas, gue bahas. Suka-suka gue. Itu penting gak penting, itu namanya podcast SKSD ID. Oke, sampai jumpa di minggu depan di podcast suka-suka lainnya. Gue Devsa pamit. Bye.